petani milenial Gisting ini menjadi petani juaranya panah merah. Nah, kalau jadi petani juaranya panah merah ini nggak perlu beli gitu ya Mas ya. Kita sebenarnya dalam hati, panah merah ke sana kapan ya ke tempat kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat tanial, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat bertani. Semangat bertani kita hari ini, kita mau ngobrol sama petugas lapangan dari Panah Merah. Jadi Panah Merah ini sekarang yang sedang demoplot di lahan pertanian kita. Dan sekarang Pak Suami sudah menjadi salah satu petani juara, yaitu sebutan untuk petani-petani pilihannya Panah Merah. Nah, sekarang kita sudah bersama petugas lapangan dari Panah Merah. Sebelumnya namanya siapa, Mas? Mas Pendi. Kalau disapa teman-teman tani sih namanya Mas Pendi. Nah, sampean ini sebagai petugas lapangan ini di bagian gimana? Maksudnya apa gitu? Saya bertugas untuk lapangan Panah Merah atau petugas lapangan Panah Merah untuk wilayah. Untuk wilayah Ring Sewu, Pesawaran dan Tanggamus. Oke. Nah, petani kita mau ngobrolin tentang petani juara nih Mas. Sebelumnya kita kan udah tahu bahwa petani milenial Gisting ini menjadi petani juaranya Panah Merah. Nah, petani juara itu apa sih Mas? Petani juara adalah petani yang kunci yang sudah kita pilih berdasarkan data-data yang sudah ada. Betul. Kita pastikan itu adalah petani pilihan kita dan petani unggulan yang untuk mewakili nanti petani Panah Merah di wilayah tersebut. Oh gitu. Itu saat daerah itu maksudnya sekabupaten gitu? Apa bisa satu kabupaten, bisa 2 kabupaten, tergantung wilayah dari petugas itu. Gitu. Jadi tiap tahun kita hanya akan ada 2 orang setiap wilayah petugas yang menjadi petani juara. Jadi memang petani juara itu adalah petani yang memang terpilih dan dipilih karena sesuatunya itu apa ya, karena memang dia punya keunggulan dan motivasi. Terus kenapa milih kita dari petani milenial Gisting ini untuk salah satu jadi petani juaranya Panah Merah? Oke, jadi memang petani di Gisting itu bukan hanya 1, 2, mungkin ratusan atau bahkan ribuan. Kenapa alasannya kita memilih salah satu saja pada hari ini, pada kasus ini yang kita pilih adalah Mas Prayit gitu ya. Mas Prayit ini dia adalah petani muda. Petani yang bisa menginspirasi, walaupun dia muda tetapi bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Terus yang paling penting adalah dia mau menerima teknik-teknik budidaya baru gitu kan. Belum tentu semua petani bisa menerima itu, tetapi beliau terbuka dan mau untuk mempraktekkan untuk kemajuan gitu kan, teknologi pertanian di masa depannya. Dan beliau juga selain mau mempraktekkan, beliau ternyata tidak pelit ilmu, bisa berbagi ke teman-teman yang lainnya. Itulah yang kita sharing kayak gini Mas gitu. Dan tahu nggak Mas, sebenarnya Panah Merah ini juga salah satu primadonanya kita ya. Dan memang dibandingkan benih-benih yang lain, memang yang termasuk bagus itu ya Panah Merah kalau dipukul rata-rata gitu kan. Berarti pas dong kalau Panah Merah milih Mas Prayit ya jadi petani juara. Dan tahu nggak Mas, sebelumnya itu kita kan suka lihat tuh postingannya orang-orang itu pernah acara di lahan mereka gitu. Kita sebenarnya dalam hati, Panah Merah ke sana kapan ya ke tempat kita gitu. Jadi sebenarnya salah satu targetnya juga Panah Merah ini target kita gitu. Terus apa keunggulannya jadi petani Panah Merah? Petani juaranya Panah Merah gitu. Keunggulannya adalah keuntungan dan keunggulannya. Keunggulan yang pertama adalah apapun ada informasi dari Panah Merah, beliau yang pasti paling dapat. Ada event-event dari Panah Merah, pasti beliau akan diundang. Selain itu juga akan ada reward khusus bagi petani yang sudah terpilih menjadi petani juara yang diberikan oleh Panah Merah. Berupa ada nilai rupiahnya, tapi yang kita berikan adalah berupa benih khusus terbaru yang bisa nanti petani juara dapatkan. Dan tujuannya adalah untuk budidaya kelanjutan sehingga informasi benih itu bisa sampai ke teman-teman petani yang lain. Jadi bisa dibilang kalau jadi petani juaranya Panah Merah ini
benih nggak perlu beli gitu ya Mas Iya, ya, bener kan? betul. Segala sesuatu sih bukan hanya benih, tetapi nanti kira-kira kita ada planning untuk gelar teknologi nih, ada teknik pertanian yang baru, kita bisa pilih beliau untuk mempraktekannya sehingga Oh nanti iya. informasi itu bisa menyebar ke petani yang lain. Mas, jadi sebenarnya menguntungkan banget sih ya jadi Ya, petani unggulan karena ini, hanya petani. 2 orang di setiap wilayah petugas Wah, yang iya. menjadi petani juara dari sekian banyak petani. Untuk petani-petani di luar sana yang pengen juga nih jadi petani juaranya Panah Merah itu gimana Mas caranya? Tetap berkarya, posting-posting keterkaitan dengan teknologi, tentunya keterkaitan dengan panah merah dong. Iya. Gunakan benih berkualitas tinggi dari cap panah merah, serta posting, informasikan kepada petugas, eksis di dunia pertanian dan media sosial. Apa pesan sampean untuk petani-petani di luar sana? Pesan secara umum aja gitu. Kalau pesan saya tetap semangat bagi petani, upayakan adalah memaksimalkan budidaya tanaman, maksimalkan, optimalkan produksi tanamanmu, harga akan mengikuti rezekinya. Jadi yang pertama yaitu selalu kita bilang kalau bisa maksimalkan dulu di tanamannya ya kan. Betul. Kalau jangan mikirin harga dulu karena harga itu memang bisa jadi tergantung rezeki kita. Betul. Lebih baik menanam dengan maksimal, ketika harga bagus maka kamu akan mencicipi harga bagus. Tapi kalau kamu tidak punya tanaman, harga bagus tidak akan bisa mencicipinya. Intinya nanam, semangat, berinovasi, mencari informasi dan teknologi baru untuk keberhasilan budidaya tanamannya. Nah itu tadi sedikit bincang-bincang kita bersama petugas lapangan dari Panah Merah. Mudah-mudahan menginspirasi petani lainnya untuk jadi petani juara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Mas Prait menjadi petani juara. Mungkin kedepannya juga terbuka bagi petani yang lain, petani milenial, petani yang menerima informasi dan berbagi informasi untuk petani juara selanjutnya.